Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pikes People, kembali lagi bersama kami di podcast Pikes Unmu Jember. Bertepatan dengan tanggal 12 November 2022 yang merupakan Hari Kesehatan Nasional yang ke-58. Di sini kami sudah bersama dengan Bapak Nurse Mat Zaini, spesialis keperawatan jiwa. Kami di sini akan mendiskusikan bagaimana sih kontribusi dari para remaja, para anak-anak muda dan milenial terhadap kesehatan di Indonesia yang sesuai dengan tema Hari Kesehatan Nasional yang sekarang, yaitu Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Nah, menyinggung mengenai kesehatan di Indonesia nih Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih keadaan kesehatan dari remaja-remaja ini Pak? Karena kan kebetulan spesialisasi Bapak ada di keperawatan jiwa. Nah, ini gimana sih pandangan dari seorang ahli dalam konteks keperawatan jiwa di remaja ini? Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional yang insya Allah bertepatan pada tanggal 12 hari ini, ya, 12 November hari ini. Sesuai dengan tema Hari Kesehatan Nasional, bahwa memang salah satu indikator yang penting di dalam kita menjadi negara atau bangsa yang kuat gitu ya, bangsa yang bangkit, tentunya itu harus dimulai dari warganya, dimulai dari masyarakatnya. Termasuk kalau kita berbicara tentang masyarakat, maka populasi dari usia remaja gitu ya, anak-anak milenial itu cukup besar populasinya, sehingga kontribusinya pun dari segi kualitas seyogyanya juga harus besar gitu ya. Tetapi memang akhir-akhir ini kita melihat bahwa fenomena remaja gitu ya, fenomena kehidupan remaja, kalau kita lebih spesifik berbicara tentang kesehatan remaja, terutama berkaitan dengan kesehatan jiwa, ini tentunya memang ada beberapa yang perlu kita tingkatkan lagi ya, terutama pada anak-anak usia remaja, karena beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, misalkan banyaknya kejadian di sekolah gitu ya, kemudian kejadian-kejadian yang sifatnya itu adalah fisik gitu ya, aniaya fisik gitu ya. Ini sering kita temukan, bahkan mungkin tidak usah kita berbicara secara nasional gitu ya. Di regional, di lokal, di Jember sendiri ternyata banyak sekali gitu ya, masalah-masalah di usia remaja gitu ya. Nah, terutama di anak-anak remaja yang ada di tingkat SMA, SMK itu cukup banyak, besar sekali. Ya. Kalau dari artikel yang saya baca Pak, ini dari WHO sendiri ada 1 dari 5 ini mengalami distress emosional. Nah, dan 75% dari angka kejadian mengenai kesehatan jiwa ini, 75%-nya terjadi di usia 24 tahun. Nah, berarti ini kan masa-masa remaja. Nah, menurut Bapak ini dari pandangan seorang profesional, kenapa angka ini menjadi angka yang rawan seperti itu? Betul. Di usia remaja tadi yang disebutkan mungkin ya sekitaran 20 sampai dengan 24 atau 25 itu memang di sana kalau kita berbicara tentang tugas perkembangan gitu ya, itu memang ada usia di mana dia mencari identitas dirinya, mencari jati diri, pengennya dia diakui ya, baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan di mana komunitas dia
berada, misalkan di sekolah dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang remaja itu mencari identitas dirinya, gitu ya, untuk jati dirinya, nah seringkali mereka itu melakukan hal-hal yang menurut sebagian remaja itu adalah sesuatu yang sifatnya apa istilahnya sensasional, gitu ya, sehingga ada hal-hal yang sifatnya ingin mencoba suatu hal yang baru. Pengen tahu, rasa betul, pengen tahu, mencoba hal yang baru. Kalau itu mencoba hal yang baru itu hal yang baru itu adalah hal yang positif, saya kira tidak masalah, gitu ya. Tetapi kalau tidak diarahkan, kemudian atau mungkin informasi yang salah, kemudian dia mencoba hal-hal yang salah, hal yang negatif, nah tentunya ini akan sangat berdampak terhadap masalah-masalah kesehatan, baik kesehatan psikis maupun kesehatan fisiknya. Seperti itu ya. Nah, tadi menyinggung mengenai mencari jati diri. Betul. Kalau di milenial ini kita mengenalnya sebagai quarter life crisis. Nah, itu biasanya proses di mana kita masih tidak tahu arah, kita mau ke arah mana nih, kita masih ada di ambang mau ke kanan atau ke kiri nih Pak. Nah, menurut Bapak gimana sih cara yang terbaik bagi kaum muda saat menghadapi quarter life crisis ini? Karena kan keseringan kita itu tidak tahu kalau misalnya kita sedang di tahap quarter life crisis, jadi hanya ikut alur saja gitu Pak. Nah, menurut pandangan Bapak ini bagaimana? Iya, jadi quarter life crisis itu kan hanya istilah gitu ya, istilah di mana memang usia itu adalah di usia yang anggaplah di pertengahan gitu ya, di persimpangan. Sehingga yang perlu disiapkan yang pertama adalah harus punya bekal secara ini ya, secara intelektual gitu ya, secara pengetahuan gitu ya, bahwa remaja itu harus punya bekal yang baik, informasi yang baik. Jangan sampai dia mendapatkan informasi yang kurang baik, apalagi yang negatif gitu ya. Sehingga makanya penting upaya-upaya promotif dan preventif bagi remaja itu sangat penting gitu ya. Jadi dia harus mendapatkan informasi yang betul gitu ya, terkait dengan mana yang itu bermanfaat bagi remaja gitu ya, mana yang itu kurang bermanfaat bagi remaja. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya juga selain memang harus dipersiapkan dari segi individunya remaja sendiri terkait dengan pengetahuan tadi, tentunya juga aspek lain atau faktor lain di luar individu itu juga penting. Apa itu ya? Salah satunya adalah dukungan, baik dukungan keluarga, dukungan sosial. Ya, misalkan kalau dukungan keluarga, saya yakin setiap keluarga selalu memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya gitu ya, terutama anak-anak di usia remaja. Nah, yang paling agak rawan dan riskan itu adalah lingkungan sosial gitu ya, teman sebaya, betul. Dan itu sangat faktornya atau ininya sangat luar biasa, pengaruhnya sangat luar biasa. Yang awalnya dia mungkin baik gitu ya, karena mungkin di lingkungan yang kurang kondusif gitu ya, itu akan merubah perilakunya, akan merubah sikapnya dan sebagainya. Itu saya kira dua hal itu, jadi mempersiapkan dari segi individunya sendiri ya, mulai dari pemahaman terkait dengan bagaimana menjaga dirinya gitu ya, kemudian dipersiapkan dari lingkungan juga gitu ya, dari lingkungan, dari di mana dia bersosialisasi, dengan siapa dia berteman dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang sangat penting. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya di anak muda nih biasa nyebutnya circle. Betul. Nah, circle pertemanannya itu berarti kalau saya simpulkan berpengaruh ya Pak. Circle yang baik dia akan membentuk perilaku yang menjadi lebih baik. Circle yang perilakunya kurang baik itulah yang akan didapatkan dari seorang remaja itu. Betul. Nah, menyinggung tentang circle nih Pak. Nah, ini menurut Bapak bisa nggak sih kita memilih circle gitu? Bisa nggak kita itu memilih circle pertemanan? Misalnya saya seorang mahasiswa, saya bertemu dengan circle yang kurang baik. Bisa nggak sih kita pergi meninggalkan circle yang kurang baik itu untuk mencari circle yang lebih baru, yang lebih baik lagi gitu? Menurut Bapak bagaimana? Saya kira setiap
orang, setiap individu, termasuk remaja itu punya kebebasan untuk memilih lingkungan yang baik atau lingkungan yang positif maupun lingkungan yang negatif, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak kita memilih circle tadi, saya kira bisa, kan gitu. Nah, seringkali yang menjadi persoalan itu adalah kita itu ibaratnya di suatu komunitas, gitu ya. Kita itu bukan mewarnai, tetapi justru akan diwarnai oleh adanya lingkungan tadi. Nah, yang baik sebenarnya kan ya bukan berarti kita ini ya, tetapi kita bisa beradaptasi, gitu ya. Jadi kita bisa memilih, gitu ya. Saya ingin banyak pilihan terkait dengan misalkan pertemanan, gitu ya. Tidak semua teman, gitu ya, itu tidak baik, itu juga enggak. Bukan berarti semuanya baik juga tidak, gitu ya. Jadi memang mana yang sekiranya memang baik, gitu ya, itu yang memang harus kita ambil, gitu. Kalau memang itu pertemanannya justru akan berdampak negatif, gitu ya, dampak yang tidak baik, saya kira juga perlu kita mengambil sikap, gitu ya, gitu. Sikap, betul. Soalnya kan kalau remaja sekarang ini mengenalnya sefrekuensi dan tidak sefrekuensi, gitu, Pak. Betul. Nah, kadang malah kebanyakan dari yang saya temui, circle yang tidak baik ini yang lebih sefrekuensi, gitu. Nah, mau diajak, jangan seperti itu, ini kurang baik. Oh maaf, kalian tidak sefrekuensi, gitu. Nah, itu menyikapinya gimana, Pak? Kalau dari sisi kita pingin mengajak teman kita jadi untuk meninggalkan circle itu, gitu. Karena kan tadi dari dukungan itu kan tidak lepas dari dukungan teman juga, teman dan sahabat. Tahu kita melihat ada teman kita yang berada di circle yang salah, kita harus berusaha untuk membebaskan dia dari circle pertemanan yang kurang baik itu, gitu. Itu gimana Pak cara kita sebagai seorang sahabat untuk menarik teman kita yang lain tuh keluar dari circle yang tidak baiknya itu? Iya, yang pertama kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, gitu ya, dalam konteks ini adalah teman kita, maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita harus menunjukkan sikap yang baik dulu, gitu ya. Jangan sampai kita mau merubah teman kita menjadi hal yang baik, gitu ya, tetapi diri kita belum bisa menjadi contoh yang baik, gitu ya. Jadi yang pertama ya, kalau kita mau merubah atau ingin mengajak teman kita menjadi yang lebih baik, maka diri kita pastikan dulu bahwa kita adalah ya minimal adalah berusaha untuk lebih baik, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya juga hal-hal lain atau upaya-upaya lain bisa kita lakukan, misalkan ya kita dekati secara ini ya, kalau di remaja itu saya kira pendekatannya kan sangat beragam, gitu ya. Setiap orang terutama remaja itu punya pendekatan yang berbeda-beda, gitu ya. Ya kita dekati sesuai dengan dia itu kesukaannya apa, nyamannya, gitu ya. Nyamannya bagaimana, gitu ya. Jangan kemudian misalkan dipaksa, gitu ya, apalagi sampai harus berubah 180 derajat, kan tidak bisa. Ya harus pelan-pelan lah, step gitu ya, step by step. Ini menjadi penting, karena kalau remaja itu kan kalau langsung dilarang nanti akan jauh lebih, justru akan menjauhi kita, kan gitu. Iya, kita tambah diikat, iya betul, tambah narik, gitu. Betul, itu ya. Jadi memang harus kita punya ini. Tapi yang paling penting yang harus kita lakukan tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah ingin ini berupaya atau berusaha untuk menjadi lebih baik. Ini supaya nanti ketika kita mengajak teman kita itu kita tidak perlu banyak menyampaikan, tetapi teman kita itu sudah itu harus tunjukkan dengan perilaku atau perbuatan, betul. Gitu. Sama ini Pak, ada yang mau saya tanyakan, ini lebih ke pribadi, karena kebetulan saya semester 7 dan sedang menyusun proposal. Nah, ya. Gitu. Nah, dari teman-teman ini juga banyak sekali yang mengalami stres karena proposal, tugas, dan juga ya tugasnya lebih banyak dari sebelumnya ternyata. Semakin ke atas, semakin tinggi semesternya, tugasnya ternyata semakin banyak, Pak. Nah, ini saya mau bertanya mengenai stres manajemen yang baik itu bagaimana? Karena kadang ini stres manajemen disalahartikan. Soalnya
stress management itu kan bagaimana kita memanage stres. Nah, tapi kalau dari yang saya lihat, mereka ini bukan memanage stresnya itu, tapi malah healing. Nah, sedangkan sehingga lupa dengan masalah awalnya itu, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak, menurut Bapak? Iya, jadi kalau terkait dengan manajemen stres gitu ya, ya kita harus yakini bahwa di dalam kehidupan ini tidak lepas dari itu ya, namanya kondisi atau situasi yang membuat kita tidak nyaman gitu. Itu harus kita yakini. Jangan kemudian kita itu merasa atau pengen kita itu terhindar dari apa ya, suatu hal yang tidak nyaman gitu ya. Karena proses kehidupan itu sudah lepas dari itu. Jadi tadi semakin tinggi usia, semakin bertambah semester, ya akan ujiannya atau cobaannya atau ini ya tekanannya itu akan semakin besar gitu ya. Ya, bahkan nanti kadang saya sering disampaikan ke teman-teman di kelas gitu ya. Bukan berarti ketika nanti sudah lulus itu tantangannya atau apa ya, tekanannya tidak lebih mudah, justru tantangannya lebih ini gitu ya. Itu harus bukan tugas lagi. Betul, itu harus kita yakini dulu. Jadi mindset kita supaya merasa bahwa ini bukan suatu hal yang berat gitu loh. Bahwa ke depan itu masih banyak yang harus ini lagi gitu ya. Ya, itu yang pertama, itu mindsetnya itu dulu. Yang kedua, memang otak kita itu gitu ya, itu memang diset untuk sebagai barrier ketika itu hal yang tidak nyaman itu gampang sekali nangkepnya gitu ya, sehingga yang nyaman-nyaman nih terlupakan gitu loh ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang misalkan di semester 7 itu yang bisa saudara lakukan dan itu sangat menurut ya sebagian orang sebenarnya juga nyaman kan gitu, tetapi kadang pikiran kita itu terforsir dengan hal-hal yang tidak nyaman tadi ya. Karena memang otak kita di-barrier untuk itu gitu loh. Jadi seringkali kita hanya fokus kepada hal yang negatif gitu ya, lebih defense yang negatif gitu. Nah, ketika kita itu hal yang negatif, maka seringkali pikiran kita itu persepsi kita menjadi menyempit gitu loh. Kita nggak bisa berpikir yang hal-hal yang positif, hal-hal pencapaian yang sudah kita lakukan. Coba ketika kita misalkan merasa bahwa semester 7 atau semester ini itu berat, kemudian bolak-balik nulis, konsul kok dicoret-coret terus gitu ya. Ya sekali-kali kita merefleksikan satu sampai dengan 6 semester yang sudah kita lakukan. Oh ternyata saya bisa loh 6 semester menjalani. Masa sih hanya 1 atau 2 semester aja yang akan datang saya tidak bisa. Itu penting gitu loh, supaya kita tidak fokus kepada hal yang kecil tadi gitu ya. Padahal yang sudah kita lewati itu lebih besar lagi. Betul, lebih besar lagi. Padahal sebenarnya kan kita memiliki pencapaian hanya karena satu sisi negatif ini iya, gitu, jadi nggak kelihatan. Gitu. Nah, yang tadi seringkali menjadikan sekarang sebenarnya healing itu kan apa ya? Kalau saya memaknai sendiri ya tidak apa-apa sih kita healing dan lain sebagainya, tetapi kebahagiaan atau healing itu kan apa ya istilahnya penyembuhan, menyarikan. Kalau di dalam kesehatan jiwa sebenarnya tidak ada sih, karena kan ya ketenangan, ketentraman itu kan sebenarnya kita yang ini ya, yang memperolehnya. Kita yang berupaya untuk mendapatkan itu gitu ya. Kalau nanti seringkali yang menjadi persoalan adalah ketika sudah healing itu ya senangnya pada saat ada di tempat healing gitu ya. Begitu sudah kembali lagi ke tempat semula kita beraktivitas paling sehari 2 hari. Begitu dihadapkan lagi ya ini kan konsepnya seperti itu. Sehingga yang paling penting adalah dimanapun kita bisa kok menciptakan suasana yang itu mungkin sebagai konsep untuk kita mengalihkan konsep healing tadi. Tidak harus bepergian yang jauh, tidak harus melupakan apa yang menjadi tugas pokok kita gitu ya. Ya dengan teman ngobrol, rujaan gitu yang murah meriah, itu juga bagian daripada kemudian pergi jauh, kemudian banyak yang dihabiskan sampai dengan lupa dengan tugas pokoknya gitu misalkan gitu ya. Ini akan jauh lebih ini ya.
Itu belum lagi kalau kita berbicara tentang ini ya, kalau kita kaitkan dengan agama gitu ya, di dalam Islam itu bahwa yang namanya ketenangan gitu ya, kesehatan jiwa gitu ya, ketenangan jiwa itu sebenarnya kan itu adalah sesuatu yang diberikan gitu ya. Kalau memang ketenangan atau kesehatan, ketenangan jiwa itu adalah kita cari, kita yang mengupayakan, maka hanya ketenangan itu hanya miliknya orang-orang yang punya uang dan punya kesempatan untuk healing kan gitu. Mereka yang nggak pernah punya kesempatan, nggak punya uang untuk healing, mereka nggak pernah punya rasa tenang dalam hati, ya kan? Ya. Kalau konsepnya healing bahwa kebahagiaan itu adalah kita cari. Kalau dalam Islam kebahagiaan itu bukan kita cari, tapi kebahagiaan itu adalah kita dapatkan, kita peroleh kan gitu. Ya, dari mana ya kita dengan berupaya untuk mendekatkan diri ya banyaklah caranya atau medianya dengan kita beribadah dan lain sebagainya, berbuat baik. Itu kalau kita membantu teman kita itu, setelah kita membantu, oh ternyata kita itu bermanfaat bagi teman ya, itu membuat hati kita itu menjadi lebih tenang gitu ya. Jadi kita itu merasa menjadi lebih berharga gitu ya. Nah itu akan jauh lebih bermanfaat daripada healing yang hanya dirasakan oleh dirinya, tidak punya bermanfaat bagi orang lain tadi gitu. Saya kira itu yang perlu ini, sehingga nggak usah perlu kok kemudian skripsi menjadi momen, nggak usah, sudah di. Karena sepertinya dari dulu sampai sekarang itu skripsi selalu jadi hantu di mahasiswa, Pak. Ya itu yang harus jadi PR paling besar. Mindsetnya harus dirubah itu. Jadi mindset itu harus dirubah. Gitu ya, mindset harus dirubah. Sudah banyak 1 sampai 6 semester sudah bisa melewati masanya. Kurang 1 semester atau kurang 2 semester aja nggak bisa kan gitu. Mengenai skripsi nih Pak. Nah kadang nih kan sebenarnya mahasiswa menyita waktu yang agak lama untuk mengerjakan skripsi itu bukan karena tidak bisa mengerjakan, tapi demotivasi, kehilangan motivasi. Nah ini gimana nih Pak cara kita memperoleh motivasi untuk mengerjakan skripsi lagi gitu? Karena kan kadang pengen banget kerjakan tapi kok ya udah dah nanti aja gitu karena demotivasi itu. Saya kira setiap orang punya ini ya, punya masing-masing sesuatu yang itu bisa membuat dia termotivasi. Ya, setiap orang saya kira beda-beda. Ya, kalau misalkan saya pribadi misalkan, ya dulu masih kuliah, yang menjadi motivasi saya ketika saya mengalami demotivasi adalah apa? Orang tua gitu. Orang tua yang berusaha keras untuk kita. Iya gitu. Itu penting gitu ya. Setiap orang beda. Itu contoh misalnya saya. Kalau sekarang misalnya sudah berkeluarga ya sebagai motivasi saya ketika saya demotivasi adalah keluarga. Kan gitu. Mahasiswa harus itu, jangan kemudian saya sering kali kalau saya tekankan ke teman-teman mahasiswa yang bimbingan dan lain sebagainya. Ayo semangat, kasihan dengan orang tua. Ingat bagaimana orang tua berupaya berusaha semaksimal mungkin kan gitu supaya anaknya ini tetap belajar iya. Sampai selesai. Betul. Berarti kalau dimotivasi dari mana saja itu tergantung kita ya. Menemukan enggak gitu siapa yang menjadi motivator untuk kita. Dan yang harus ini ya, motivatornya harus yang baik, jangan kan yang motivator itu banyak juga ya jangan yang negatif gitu ya, cari yang paling pas menurut saya adalah ya orang tua tadi gitu ya. Terakhir nih Pak, nah sebelum kita mengakhiri sesi berbincang-bincang kita hari ini, menurut Bapak nih gimana sih, ada nggak gitu, lebih tepatnya ada nggak sih tips untuk menjadi remaja yang tangguh gitu? Karena kan sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku. Nah bagaimana tips agar kita ini berkontribusi di dalam kesehatan di Indonesia ini? Baik, pertama untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan, terhadap yang lebih luas lagi, misalkan tadi dalam konteks nasional kebangsaan kita, negara, ya tentunya kita harus menjaga kesehatan baik psikis maupun fisik kita. Ya, bagaimana? Ya kalau fisik ya berarti harus menjaga fisik kita supaya kuat, supaya tangguh sekarang gitu ya kalau remaja ya
sebisa mungkin perilaku-perilaku yang merusak terhadap kesehatan fisik itu sebisa mungkin dijauhi dan dihindari, ya. Nah, itu luas maknanya, gitu ya. Apapun yang perilaku-perilaku yang sekiranya itu bisa merusak kesehatan secara fisik itu harus dihindari, ya. Jangan sampai dilakukan. Itu yang pertama, supaya kita bisa tangguh secara fisik. Kemudian juga perlu kita tangguh secara psikis, secara kejiwaan, gitu ya. Maka kita harus punya ketahanan psikologi yang baik. Bagaimana untuk menjadi ketahanan psikologi yang baik? Maka kita harus punya semangat, punya jiwa untuk pantang menyerah. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, gitu ya. Harus siap dengan segala perubahan, karena sekarang remaja itu dikit-dikit mengeluh, dikasih suruh nyari jurnal sedikit atau dikasih apa sedikit sudah mengeluh. Nah, ini yang contoh kecil. Jadi jangan, apapun itu harus siap dulu. Nah, ya siap dulu. Kalau dikasih tugas dia tidak tahu nanti gimana caranya, penting siap dulu. Nah, supaya iya betul, supaya itu untuk melatih psikis kita untuk menjadi tangguh, gitu ya. Jadi harus tangguh secara fisik, kemudian tangguh secara psikis tadi. Gimana caranya? Harus selalu optimis. Ya, saya kira dua itu gitu ya, tapi itu kalau kita jelaskan nanti panjang. Kan gitu ya. Oke. Nah, dari apa yang barusan disampaikan oleh Pak Ahmad Zaini, 2 tips itu adalah pokoknya yang pertama ada tangguh secara fisik dan tangguh secara psikis. Nah, kalau dijabarkan memang sangat luas sekali, sangat panjang sekali seperti yang sudah kita bincangkan sebelumnya. Nah, untuk para remaja-remaja di sana yang bisa saya sampaikan adalah jangan menyerah, tetap semangat, walaupun mahasiswa akhir ya harus semangat gitu. Nah, saya rasa cukup sekian hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nazmat Zaini, spesialis keperawatan jiwa. Dan untuk Fikes People yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu di podcast Fikes Unmu Jember. Jangan lupa follow dan like video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.